Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan rangkaian listrik hari ini, kita akan membahas analisis rangkaian dengan metode NOT dan juga analisis rangkaian dengan metode MES. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu apa sih analisis rangkaian. Jadi, metode analisis rangkaian adalah cara atau alat bantu untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul saat menganalisis suatu rangkaian listrik. Metode ini digunakan ketika hukum dasar seperti hukum Ohm, hukum Kirchhoff saja belum cukup untuk menyelesaikan persamaan tersebut. Untuk menyelesaikan rangkaian yang lebih kompleks. Jadi, kita ada dua metode fundamental. Yang sering banget dipakai itu adalah metode NOT, di mana ini adalah analisis tegangan NOT fokus pada tegangan di titik-titik percabangan. Sedangkan analisis metode MES itu adalah fokus pada arus yang mengalir dalam loop tertutup. Oke, nah sebelum kita bahas terkait NOT dan MES, kita akan bahas terlebih dahulu apa sih NOT itu. NOT adalah titik pertemuan dari dua atau lebih elemen rangkaian listrik, semua titik yang terhubung langsung oleh konduktor tanpa hambatan, dianggap sebagai satu NOT yang sama. Nah, di sini NOT ada di titik A, titik B, titik C, dan titik D. Terus juga ada titik E. Titik E ini terhubung ke H, G, dan F. Ini yang terhubung ke ground biasanya. Yang A, B, C, dan D ini juga adalah disebut titik NOT. Sedangkan kalau junction atau titik simpul atau titik percabangan itu adalah NOT khusus yang menjadi pertemuan dari tiga atau lebih elemen rangkaian. Di sini ada di titik B, titik dan juga titik C, dan yang terakhir adalah titik E. Titik E ini percabangan bertemu tiga titik 1, 2, dan ini adalah lebih dari 3. Nah, sedangkan kalau yang B ini ada yang terhubung dari R1, R2, dan juga R3. Yang C juga R2, R3, dan juga R4. Nah, kita akan bahas terkait analisis NOT. Analisis NOT adalah metode penyelesaian rangkaian listrik yang didasarkan pada hukum arus Kirchhoff atau KCL, Kirchhoff Current Law, untuk menentukan tegangan pada titik-titik simpul NOT dalam rangkaian relatif terhadap titik referensi groundnya. Nah, metode ini berdasarkan hukum arus Kirchhoff atau KCL, gitu ya, yang mana rumusnya adalah sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Ini udah kita bahas sebelumnya terkait hukum KCL. Nah, ketika menyelesaikan analisis NOT, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah menentukan NOT referensi sebagai ground atau potensial 0. Terus tentukan NOT voltage, yaitu tegangan antara NOT non-referensi dan ground. Terus yang ketiga, asumsikan tegangan NOT yang sedang diperhitungkan lebih tinggi daripada tegangan NOT manapun, sehingga arah arus keluar dari NOT tersebut bernilai positif. Nah, jika terdapat N NOT, maka jumlah NOT voltage adalah N-1. Nah, kalau misal dalam satu rangkaian tadi itu ada 5 NOT, berarti NOT voltage-nya itu ada 5 dikurangi 1, ada 4 NOT. Nah, jumlah NOT voltage ini akan menentukan banyaknya persamaan yang dihasilkan. Kalau tadi yang 5 NOT itu ada 4 NOT voltage, berarti nanti persamaannya akan ada 4 persamaan. Nah, kita lihat contohnya. Di sini tentukan nilai I dengan analisis NOT. Nah, di sini ada sebuah rangkaian. Kita diminta untuk mencari nilai I yang di sini. Nilai I yang di sini berapa sih? Nah, sebelum kita mencari nilai I di sini, kita lihat. Tentukan not referensinya. Kita akan menentukan not referensi. Kita akan menentukan not referensi itu yaitu di R4 ohm di sini, di titik ini. Ini adalah not referensinya. Terus kita menentukan not voltage-nya. Nah, di sini kan sebenarnya ada 3 ya. Not voltage 1, 2, dan 3. Nah, kita akan menentukan not referensinya ada di sini. Ada V1 dan juga V2. Jumlah persamaannya nanti ada 2 karena ada 3 not. N V1, V2, sama V3 sama yang satu ground, gitu ya. Jadi jumlah persamaannya ada 2 nanti. Nah, kita di sini dari V1 titiknya di sini, titik V1 ini, di node V1 itu ada arus I1 ke bawah ke 4 ohm dan juga ada I2 yang ke 8 ohm. Nah, ini juga ada arus yang mengalir ke 4 menuju V1 dan juga arus yang meninggalkan V1 7 ampere ini.
Nah, kita lihat terlebih dahulu karena kita pakai prinsip KCL, maka sigma I sama dengan 0 atau sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, di sini kita langsung sigma I sama dengan 0. Kita anggap di sini berarti yang menuju titik. Yang menuju titik itu hanya 4 ampere. Berarti ini 4 dikurangi min 7 dikurangi min 4. Maaf, dikurangi min 7 karena min 7 itu meninggalkan titik V1. Terus kita dikurangi min I2, I1 dikurangi I2 sama dengan adalah 0. Jadi sisalah ketemu I1 plus I2 sama dengan minus 3. Nah, kalau I1 di sini ingat hukum Ohm itu V sama dengan I dikali R. Kalau mau cari I berarti adalah V dibagi dengan R. Nah, di sini R di sini ada 4 ohm. 4 ohm ini menuju ground. Nilai groundnya adalah titik di sini. Berarti tegangannya kan tegangan ada V1 dan juga V ground. Berarti untuk mencari I1 itu adalah V1 dikurangi V ground dibagi 4 gitu ya. V1 dikurangi V ground dibagi 4. Itu adalah arus I1. Sedangkan untuk I2 itu V1 yang melewati V2 berarti ada dua tegangan nih, ada V1 dan juga V2. Kita tulis dulu V1 dikurangi V2 dibagi hambatannya yang dilewatin. Hambatannya adalah 8 ohm dan sama dengan adalah minus 3. V groundnya di sini adalah 0 karena dia titik node referensinya adalah 0. Jadi kita masukin V1 min 0 dibagi 4 ditambah V1 min V2 dibagi 8 sama dengan minus 3. Nah, kita dapat persamaan 2V1 plus V1 min V2 sama dengan minus 24. Nah, atau 3V1 min V2 sama dengan minus 24. Ini adalah persamaan pertama untuk yang node voltage 1, V1 gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, terus kita juga punya persamaan tinjauan yang node voltage kedua gitu ya. Dari V2. Berarti V2 itu kita lihat V2 itu berarti ada arus yang menuju hanya 7 ampere. Di sini 7 ampere kan dia menuju ya 7 ampere dikurangi minus I2, I1 dan juga minus I2 karena dia meninggalkan titik. Kalau yang menuju titiknya bernilai positif, yang meninggalkan dia negatif. Harusnya di sini kalau di sini positif ya. Harusnya 7 sama dengan I1 ditambah I2. Tapi karena kita pakai sigma I sama dengan 0, maka 7 min I1 min I2 sama dengan 0. Nah, ini I1 ketemunya adalah I1 plus I2 sama dengan 7. Nah, di sini kita lihat V2. Kita mau lihat I1. I1 itu ada tegangan V2 dan juga tegangan V1. Referensinya adalah V1 dulu. V1 dikurangi V2 dibagi 8 ohm. Dan juga untuk V2-nya itu melewati dari tegangan V2 dengan sampai ground. Berarti V2 dikurangi ground sama dengan dibagi 12 gitu ya. Sama dengan 7. Nah, masih sama V groundnya adalah 0. V2 min V1 dibagi 8 ditambah V2 min 0 dibagi 12 sama dengan 7. Dapatlah persamaan 3 V2 min V1 ditambah 2 V2 sama dengan 168. Gitu ya. Terus bisa disederhanakan jadi 5V2, ini 3V2 ditambah 2V2 jadi 5V2. Terus ini 3V1, 3V1 sama dengan 168. Jadilah kita ketemu punya dua persamaan sama persamaan yang tadi. Kita bisa nyelesain persamaan itu untuk mencari V1, V2, mencari nilai V1, V2 dan juga nilai I-nya itu kita bisa selesaikan dengan dua cara. Yang pertama adalah cara substitusi. Ya, tinggal dikurangin aja untuk substitusi, sedangkan nanti ada cara yang selanjutnya. Nah, ini persamaan pertama. Ini yang persamaan pertama. Ini yang persamaan kedua. Nah, kita kan akan mengurangi, kita akan V1 dan V1. Kita yang bisa dikurangin habis adalah V1. Di sini ada sama ya 3 V1 sama minus 3 V1. Berarti kita bisa jumlahkan di sini. 3 V1
plus min 3V1 habis sisa 0, berarti di sini min V2 plus 5V2 berarti sisa 4V2. 4V2 minus 24 plus 6168 berarti di sini adalah sisanya 144. Jadi 4V2 sama dengan 144. V2-nya ketemu 36 volt. Nah, V2 ini dapat dimasukkan ke salah satu persamaan. Kita substitusikan nih V2-nya ini ke dalam persamaan. Di sini dimasukkan ke dalam persamaan 1. Berarti 3V1 dikurangi V2 sama dengan minus 24. Kita masukin V2-nya berapa? 3V1 min 36 volt masuk ke sini minus sama dengan minus 24. Nah, kita pindah ruas 3 volt 1 sama dengan 36 dikurangi 24 sama dengan 12. Jadi V1-nya itu sama dengan 12 dibagi 3 itu sama dengan adalah 4 volt. Nah, kita masukin ke persamaan yang tadi ada I itu sama dengan V1 dikurangi V ground dibagi 4 sama dengan 4 dikurangi 0 dibagi 4 sama dengan 1 ampere. Jadi hasilnya adalah jawabannya adalah 1 ampere. Seperti itu. Mudahkan untuk cara substitusi. Nah, selain itu ada cara lagi yaitu namanya cara metode Kramer gitu ya, menggunakan matriks. Jadi kita bisa pakai selesaikan ini dengan menggunakan matriks, nggak perlu melakukan substitusi-substitusi. Cuman kita pakai matriks. Nah, dari dua persamaan ini kita ubah menjadi matriks. Di sini matriksnya ada dua persamaan berarti 2 kali 2. Di sini 3 dimasukin V1 ini untuk yang V1, ini yang V2, V2 dan juga ini V1 V2 ya gitu ya. Terus ini nilainya. Ini kita anggap C gitu ya. Nilainya C. Berarti kita masukin 3 minus 3 terus min 1 ini ikut ya, kalau di matriks min 1 5 terus dikali V1 V2 sama aja, ketika dikali berarti 3 kali V1 ketemunya 3V1 min 1 kali V2 ketemunya min V2 sama dengan 24. Ini sama min 3 dikali V1 min 3V1 5 kali V2 5V2 sama dengan 168. Nah, untuk metode Kramer ini kita menggunakan prinsip determinan, di mana determinan sama dengan dari matriks tadi itu adalah ini dikali ini dikurangin ini. Jadi di sini 3 kali 5 dikurangin min 1 dikali min 3. Berarti 3 kali 5 itu 15 min 1 min 3 berarti min 3 ya, min 3 positif 3 berarti 9 dikurangi 3 15 kurangi 3 sama dengan 12. Nah, kita untuk mencari V1 itu nilai determinan. Di sini ada minus 24 168, ini minus 124 168 itu untuk V1, terus dibagi determinannya nanti, nilai determinannya berapa. Nah, ini komponen C, terus yang di sebelah sini adalah komponen V2, karena kita akan mencari nilai V1. Kalau kita mencari nilai V2, maka di sini yang dimasukkan ke dalam matriks atau determinannya yang dicari adalah determinan dari V1 dan juga dengan yang komponen C gitu ya. Berarti minus 24 168 minus 1 5. Ini sesuai ya, kalau di sini V2, V2-nya yang di sini, komponen C-nya yang di sini. Kita cari ini min 24 kali 5 dikurangi minus 1 dikali 168 dibagi 12 ketemunya adalah 4 volt. Sedangkan V2 itu ini komponen V1 tetap ditulisnya sesuai 33 min 3 min 3 min 24 168 gitu ya, dibagi determinannya. Kita cari determinannya 3 kali 6 168 dikurangin min 24 min dikali min 3 dibagi 12 hasilnya adalah 36 volt gitu ya. Ketika kita cari nilai V1 dikurangi V ground, kita punya V1-nya 4 dikurangi V ground-nya adalah 0, maka hasilnya adalah 1 ampere. Kira-kira mudah yang mana antara menggunakan Kramer ataupun menggunakan substitusi? Silahkan bisa gunakan salah satu cara yang memang menurut kalian atau rekan-rekan ini mudah. Oke, mungkin saya lanjutkan ke analisis mesh. Nah, kalau analisis mesh ini atau arus loop gitu ya, metode analisis rangkaian listrik
yang didasarkan pada hukum Kirchhoff 2 atau KVL, yaitu hukum tentang tegangan. Dalam metode ini, arus yang dianggap mengalir pada setiap lintasan tertutup atau loop digunakan sebagai variabel utama untuk menentukan arus dan tegangan dalam rangkaian tersebut. Nah, berdasarkan hukum Kirchhoff 2 atau KVL itu jumlah aljabar tegangan dalam suatu lintasan tertutup sama dengan 0 atau sigma V sama dengan 0. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, buatlah pada setiap loop arus asumsi yang melingkari loop. Pengambilan arus loop terserah kita. Yang terpenting masih dalam satu lintasan tertutup. Arah arus dapat searah atau satu sama lain ataupun berlawanan baik searah jarum jam maupun berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi bebas ketika kita mau buat loopnya. Nah, biasanya jumlah arus loop itu menentukan jumlah persamaan arus yang terjadi. Jadi misal di dalam rangkaian tersebut kita membuat ada 2 arus loop, berarti kita akan membuat 2 persamaan. Nanti kita akan bertemu atau menyelesaikan 2 persamaan. Sedangkan kalau kita punya 3 arus loop, maka nanti kita akan menyelesaikan 3 buah persamaan. Nah, metode ini mudah jika sumber pencatunya adalah sumber tegangan. Nah, jumlah persamaan itu sama dengan jumlah cabang dikurangi jumlah junction ditambah 1. Gitu. Atau lebih mudahnya adalah arus loopnya ada berapa gitu ya. Nah, nanti akan berapa persamaan yang akan kita buat. Oke, kita lihat latihan soalnya. Contoh, tentukan nilai arus I dengan analisis mesh. Di sini arus I itu adalah arus yang melewati hambatan 2 ohm. Di sini ada 2 buah sumber tegangan 16 volt dan juga 6 volt. Nah, ini kalau kita selesai dan juga ada 9 volt, maaf, ada 3 buah sumber tegangan. Nah, kalau kita menggunakan hukum ohm pasti kita kesulitan. Makanya kita bisa menggunakan analisis mesh ini. Nah, kita yang pertama harus kita lakukan adalah membuat loopnya terlebih dahulu. Nah, di sini loopnya ada 2. Di sini ada I1 dan juga ada I2. Nah, ini pakai prinsip KVL, sigma V sama dengan 0. Kita lihat ya, dia ketemu ini kan searah jarum jam. Terus kita lihat panahnya. Panahnya ini akan bertemu ke siapa dulu? Kita lihat dari loop 1. Loop 1 ini kita akan bertemu dengan 16 volt. Di sini ketemu ke titik ke polaritas negatif dulu. Berarti kita di sini tuliskan minus 16 volt. Kalau ini masuk ke 2 ampere, tulis 2 ohm, maaf, 2 ohm. Berarti 2 dikali I1 ditambah di sini ketemu dengan sumber tegangan 9 volt dan berketemu dengan polaritas positifnya. Berarti kita tulis di sini plus 9 ditambah 3. Di sini ketemu lagi hambatan 3 ohm dikali I1. Nah, kenapa di sini ada minus 2? Karena 3 ohm ini ada di dua posisi loop. Ada di loop 1 dan juga loop 2. Nah, loop 2 ini kita tuliskan minus I2 karena dia berlawanan arah jarum jam. Kalau yang sini positif, yang ke sini adalah negatif. Jadi berarti sama dengan 0. Jadi kita selesaikan ini persamaannya, nanti ketemu 5I1 dikurangi 3I2 sama dengan 7. Ini adalah persamaan yang pertama. Nah, kita lihat dari loop kedua. Loop kedua sigma V sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini. Oke, kita lihat ini ya, panahnya menuju ke negatif dulu nih, negatif 9 volt. Ketemunya 9 volt kan berarti dia minus 9 ditambah 6. Oke, ini ketegangannya dulu, ditambah 6 kali I2, terus ditambah 6 volt karena ketemu positif. Ini panahnya kalau diputar, nanti dia ketemu sisi positifnya dulu, berarti ditulis 6 volt. 6. Nah, ini ketemu lagi hambatan 3 ohm. 3 ohm ini berarti searah kan? Dia berarti 3, I2-nya yang positif, nanti dikurangi dengan I1 karena arah I1-nya ke bawah, sedangkan arah I2 adalah ke atas. Jadi I2 dikurangi I1 sama dengan 0. Jadi nanti kalau sudah diselesaikan, ketemunya adalah minus 3I1 ditambah 9I2 sama dengan 3. Nah, kita bisa selesaikan dengan metode substitusi. Kita bisa mensubstitusikan persamaan 1 dan juga persamaan 2. Sama ya, caranya kayak yang tadi. Di sini kalau yang di sini dikalikan 3 sama dikalikan 1.
gitu ya. Nah, ini dikalikan 3, berarti di sini kalau dikalikan 3, 9, 9i2 plus di sini 9i2 sama dengan 21, sedangkan di sini adalah 15i1. Ini jadi 15, ini 15, 15i1 dikurangin 9i2 sama dengan 21. Gitu ya. Berarti di sini kita dijumlahkan yang sama bisa dihilangkan adalah i2-nya. Berarti 9i2 ditambah min 9i2 ditambah 9i2, makanya jadinya habis. Habis ketemunya di sini adalah 15i1 ditambah min 3i1 sama dengan 12i1 sama dengan 24. Di sini 21 ditambah 3 sama dengan 24, ketemulah i1 sama dengan 24 dibagi 12 sama dengan 2 ampere. Nah, di sini sehingga I1 itu sama dengan I1 besar. I1 ini adalah sama dengan I1 yang mengalir ke 2 ohm ini kan kebetulan di loop 1 ya. Berarti ini adalah sama dengan I1 sama dengan 2 ampere. Kecuali nanti arus yang mengalir ke 3 ohm. Kalau 3 ohm ini kita bisa menggunakan yang I1 dan juga I2. Kalau yang di sini cukup kita mencari pakai I1 aja. Nanti bisa dicari I2-nya juga. I-nya sama dengan I1 sama dengan 2 ampere. Nah, begitu untuk materi analisis rangkaian menggunakan analisis node dan mesh. Terima kasih banyak. Saya tutup, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.